Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas A31 NIM 2281131548. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS ujian akhir semester fikih, yaitu tentang hukum penggunaan reproduksi berbantu. Hukum umum reproduksi berbantu dalam Islam. Dalam prinsip dasar hukum Islam, setiap tindakan yang tidak melanggar syariat, hukum agama, dan bertujuan untuk mencapai kebaikan, seperti membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak, pada dasarnya diperbolehkan. Namun, ada beberapa batasan yang harus diperhatikan. Prosedur reproduksi berbantu yang diizinkan dalam Islam adalah yang dilakukan dalam rangka membantu pasangan suami istri yang sah dan dalam kerangka hubungan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara sah. Prosedur tersebut harus dilakukan dalam kerangka syariat dan tidak melibatkan pihak ketiga yang tidak sah. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan yang melibatkan penyuntikan sperma suami ke dalam rahim istri untuk mempermudah pembuahan, pada umumnya dianggap halal dalam Islam, asalkan sperma yang digunakan berasal dari suami yang sah, dan prosedur ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan dalam ikatan pernikahan yang sah. Namun, sperma dari donor lain selain suami dilarang dalam Islam. Penggunaan sperma donor dianggap sebagai pelanggaran terhadap garis keturunan atau nasyab dan dapat menciptakan kebingungan mengenai siapa ayah biologis anak tersebut, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai identitas keluarga dan warisan. Fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro adalah prosedur di mana telur dan sperma dipertemukan di luar tubuh wanita dan embrio yang dihasilkan kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim wanita. Fertilisasi in vitro dapat diperbolehkan dalam Islam selama beberapa syariat dipenuhi, seperti 1. Penggunaan sel telur dan sperma dari suami dan istri yang sah, yang melibatkan telur dari istri dan sperma dari suami yang sah diperbolehkan. Hal ini menghindari masalah hukum terkait nasab dan status anak yang lahir. Kedua, tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Tidak diperkenankan untuk menggunakan telur atau sperma dari donor lain, karena hal ini akan menimbulkan masalah dalam penentuan garis keturunan dan hak waris. Yang ketiga, prosedur dilakukan dengan kehati-hatian dan etika medis. Dalam Islam, prosedur medis harus dilaksanakan dengan memperhatikan kehormatan dan kesehatan ibu serta anak yang dihasilkan. Oleh karena itu, IVF harus dilakukan dengan prosedur medis yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Transplantasi atau penggunaan rahim pengganti, surogasi, yang melibatkan penggunaan rahim wanita lain untuk mengandung anak, pada umumnya dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan surogasi melibatkan hubungan biologis yang rumit dan bisa menciptakan masalah terkait nasab dan identitas anak. Dalam surogasi, anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti mungkin tidak dikenal sebagai anak biologis dari pasangan yang memesan jasa tersebut, dan ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya garis keturunan yang jelas. Donasi sel telur atau sperma. Dalam Islam, donasi sel telur atau sperma dari individu yang bukan pasangan suami istri yang sah dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh prinsip yang melarang adanya percampuran keturunan yang tidak sah, yang dapat mengarah pada kebingungan nasyab atau garis keturunan.
dan hak waris. Dalam konteks ini, donor dianggap sebagai pihak ketiga yang tidak diizinkan untuk terlibat dalam proses reproduksi berbantu. Hak anak yang lahir. Islam menekankan pentingnya hak-hak anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah. Anak yang lahir melalui prosedur reproduksi berbantu harus memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir secara alami, baik dalam hal identitas, nasab, hak waris, dan hak perlindungan. Oleh karena itu, penting bahwa prosedur reproduksi berbantu dilakukan dengan memperhatikan garis keturunan yang sah, agar tidak menimbulkan masalah hukum terkait identitas dan status anak tersebut. Etika dan tujuan penggunaan teknologi reproduksi. Secara umum, penggunaan teknologi reproduksi berbantu dalam Islam diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan, seperti membantu pasangan yang tidak bisa memiliki anak secara alami karena faktor medis. Namun, prosedur ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan lain seperti eksperimen atau pemanfaatan teknologi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti memilih jenis kelamin anak secara selektif. Kesimpulan, secara garis besar dalam Islam, penggunaan teknologi reproduksi berbantu seperti inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro diperbolehkan, asalkan prosedur tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu hanya melibatkan pasangan suami istri yang sah, tidak melibatkan donor sperma